Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila. Untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah kriptografi dan steganografi, saya akan berpresentasi mengenai konsep dasar serta simulasi teknik yang digunakan dalam kriptografi dan steganografi. Keamanan data merupakan aspek yang sangat penting di era digital ini, di mana banyak informasi sensitif yang perlu dilindungi dari pihak yang tidak berwenang. Dengan pemahaman yang baik tentang kriptografi dan steganografi, kita dapat menjaga keamanan data dengan lebih efektif. Di akhir juga saya akan mensimulasikan 4 macam deskripsi dan enkripsinya. Seiring dengan perkembangan teknologi, ancaman terhadap keamanan data juga semakin meningkat. Banyak kasus pencurian data dan peretasan yang terjadi karena kurangnya proteksi terhadap informasi digital. Disinilah peran kriptografi dan steganografi menjadi penting. Kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan cara mengenkripsinya. Sedangkan steganografi adalah teknik menyembunyikan pesan dalam bentuk media digital seperti gambar atau audio agar tidak terdeteksi oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kedua metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari komunikasi rahasia, keamanan sistem informasi, hingga perlindungan data pribadi. Ini merupakan simulasi RSA Kiper yang insya Allah saya akan simulasikan di akhir presentasi ini. Kemudian selanjutnya algoritma RSA. Salah satu metode enkripsi yang paling banyak digunakan dalam dunia digital ini adalah algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang digunakan menggunakan dua kunci berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsikan data yang berarti siapa saja dapat menggunakan untuk mengamankan informasi. Namun, untuk mendeskripsikan informasi tersebut, dibutuhkan kunci private yang hanya dimiliki oleh penerima yang sah. Sistem ini sangat efektif untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi rahasia ini. Dan ini juga sering digunakan dalam komunikasi aman, seperti transaksi perbankan dan pengiriman data sensitif. Kemudian, bagaimana cara kerja RSA? RSA bekerja dengan 3 tahap utama. Pertama, sistem akan membuat pasangan kunci publik dan private menggunakan algoritma matematika yang sangat kompleks. Kedua, ketika seseorang ingin mengirim pesan secara aman, mereka akan mengenkripsinya menggunakan kunci publik penerima. Pesan yang sudah dienkripsi ini menjadi tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pemilik kunci private tersebut. Terakhir, penerima pesan dapat mendeskripsikan informasi tersebut dengan kunci private mereka sendiri. Keamanan RSA bergantung pada kompleksitas faktorisasi bilangan prima besar yang membuatnya sulit untuk diretas. Kemudian ini simulasi enkripsi deskripsi image yang akan disimulasikan di akhir. Selanjutnya ada enkripsi dan deskripsi data. Enkripsi tidak hanya digunakan pada teks juga, tetapi juga dapat diterapkan pada file multimedia seperti gambar. Dalam simulasi ini kita akan melihat bagaimana gambar dapat dieskripsikan sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kunci. Proses ini menggunakan mengubah informasi piksel gambar menjadi bentuk terenkripsi. Sehingga jika seseorang mencoba membuka file tersebut tanpa deskripsi, mereka hanya akan melihat tampilan yang tidak berarti. Untuk mengembalikan gambar ke bentuk aslinya, penerima harus memiliki kunci yang sesuai untuk menjalankan proses deskripsi. Teknik ini juga sering digunakan dalam mengamankan dokumen digital yang berisi informasi rahasia, seperti dalam sistem militer dan forensik digital. Kemudian selanjutnya enkripsi dan deskripsi teksnya. Dalam dunia digital, teks adalah salah satu bentuk data yang paling sering dienkripsikan. Seseorang ingin mengirimkan pesan yang bersifat rahasia atau pribadi, mereka dapat mengenkripsi teks menggunakan kunci publik penerima.
Pesan ini kemudian dikirim dalam format terenkripsi, sehingga meskipun pesan tersebut dicegat oleh pihak yang lain, mereka tidak akan dapat membacanya. Hanya penerima yang memiliki kunci private yang bisa mendeskripsikan teks tersebut. Teknik ini juga banyak digunakan dalam sistem keamanan perbankan, komunikasi rahasia, dan pengiriman data sensitif seperti dokumen perusahaan. Nah, ini merupakan simulasi khas generator yang akan disimulasikan di akhir. Kemudian selanjutnya untuk hash generatornya berbeda dengan enkripsi dan yang bisa dideskripsi, hashing adalah proses satu arah yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Hashing merupakan hashing digunakan untuk menyimpan kata sandi dengan aman. Salah satu algoritma hashing yang umum digunakan adalah eh, eh, apa be private saat sebuah kata sandi di hash menggunakan algoritma tersebut, sistem akan ditambahkan syarat yaitu nilai acak yang memastikan bahwa setiap hasil hashing unik meskipun input yang dimasukkan sama. Hal ini membuat serangan berbasis kamus atau brute force merupakan akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Hashing sangat penting dan sistem keamanan karena memastikan bahwa kata sandi pengguna tidak dapat dibaca langsung oleh siapapun termasuk administrator sistem. Baiklah, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, kita telah melihat bagaimana kriptografi dan steganografi berperan dalam menjaga keamanan informasi di dunia digital. RSA adalah salah satu metode enkripsi yang paling umum digunakan untuk melindungi teks dan gambar. Sementara hashing digunakan untuk menyimpan kata sandi dengan aman. Pemahaman tentang konsep ini juga sangat penting, terutama di era di mana data digital menjadi aset yang sangat berharga. Dengan menerapkan teknik keamanan yang tepat, kita dapat mencegah pencurian data dan melindungi privasi informasi kita sendiri. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, selanjutnya saya akan mensimulasikan 4 enkripsi dan deskripsi tersebut. Baik, kita akan terapkan. Nah, baiklah. Ini untuk simulasi RSA tersendiri. Kita akan menggunakan simulasi ini. Pertama-tama, cara kerja RSA ini yang pertama, generat kunci, yaitu simulator akan membuat pasangan kunci yang terdiri dari kunci publik dan kunci private. Di sini kita akan otomatis memilih ini. Kita pilih, contohnya kita pilih yang 2048 bit saja. Kemudian kita generate RSA key-nya, key pair-nya. Kemudian akan muncul public key dan private key-nya. Kemudian enkripsi pesan. Kita masukkan teks yang ingin enkripsikan. Kemudian teks ini akan diubah menjadi kode acak berdasarkan kunci publik tersendiri. Coba saya akan menulis di sini. Contohnya, saya ingin mendaki gunung Argopuro sebagai contoh ya. Ini kita masukkan plain text ini untuk dienkripsi. Ini private key-nya udah otomatis dari sini, udah otomatis masuk. Kemudian kita langsung enkripsikan. Baik, kemudian ada outputnya ini, outputnya setelah keluar kita akan mengcopy output ini, kemudian akan disimpan di atas, kemudian akan kita deskripsikan, oke? Baiklah, jadi deskripsi outputnya itu sudah sesuai dengan plain text yang saya masukkan tadi. Ini contoh RSA algoritma kriptografi asimetris yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data. Algoritma ini menggunakan dua kunci yaitu public key dan private key.
public key dan private key. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke enkripsi gambar. Nah, di sini enkripsi gambar. Enkripsi gambar ini pertama pengguna mengunggah file. Di sini kita akan mengunggah file gambar. Contoh kita akan mengubah file gambar ini. Sudah. Kemudian pengguna juga bisa menggunakan kunci rahasia secret key ini maupun tidak menggunakannya tidak apa. Coba kita akan menggunakan ini. Kita masukkan secret key-nya misalnya Gunung Argopuro. Argopuro. Gunung Argopuro. Baik. Kemudian kita akan enkripsikan. Nah, baiklah, kita save file ini. Contoh kita akan save di download saja. Nah, baik. Eh, Baiklah, dekomposisi data gambar ini. Gambar diubah menjadi data terenkripsi dengan mengacak informasi piksel dan metadata menggunakan algoritma tertentu. Jika menggunakan secret key ini, data hanya bisa dikembalikan dalam bentuk aslinya dengan kunci yang sesuai. Baiklah, kemudian kita akan deskripsikan gambar yang tadi kita choose file hasil enkripsi tadi. Kita choose file ini. Kemudian kita masukkan secret key-nya secret key-nya Gunung Agapura, kemudian kita deskripsikan. Ketika tombol deskripsi ditekan, sistem akan mengembalikan gambar ke bentuk aslinya. Kita coba save. Hmm. Nah, gambar juga sudah di-download dan sudah sesuai. Baiklah, begitu sekian untuk enkripsi gambar tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu RSA digunakan yaitu teks enkripsi dan teks deskripsi. Ini juga kita memasukkan file yang akan di plain text-nya contohnya saya ingin makan malam. Kita masukkan enkripsi key-nya contohnya makan malam. Kita enkripsikan. Ini data yang hasil outputnya kita kopikan masukkan ke data ke kolom inti untuk dideskripsikan. Kemudian kita masukkan secret key-nya, kita deskripsikan, dan output ini akan sesuai dengan plain text yang kita masukkan tadi. Kemudian selanjutnya saya akan mensimulasikan terakhir, yaitu uh, Brickleaf Hash Generator and Matcher Online. Oke, cara kerjanya yaitu masukkan kata sandi menggunakan tag biasa saja, misalnya misalnya kayak tadi eh, saya ingin mendaki Gunung Argopuro. Contohnya, ini aja ada saltronnya. Saltronnya ini kita bisa pilih. Kita coba pilih yang keempat itu, keempat aja. Semakin tinggi angka ini, maka semakin lama dan semakin aman juga proses hashingnya. Karena salt adalah data acak yang ditambahkan ke kata sandi sebelum dihash untuk meningkatkan keamanannya. Untuk proses hashingnya juga kita generate. Nah, udah keluar outputnya, kita copy. Oke, enter beri hash and passwordnya. Kita kopikan, kita matchkan. Nah, password match berarti data yang tersebut sudah valid. Jika jika cocok, sistem akan menampilkan pesan begini, password match.
yang berarti hash tersebut berasal dari teks yang sama. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang serta simulasi yang saya sampaikan. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.